Pengetahuan tidak hanya dipindahkan, tetapi ditemukan. Bersama-sama, kita menjelajahi pertanyaan, merangsang pikiran kritis, dan membuka pintu penemuan. Kami, Sekolah Metodis 2 Palembang, mengajak kita semua untuk membentuk pemahaman yang mendalam melalui proses penelitian dan eksplorasi dalam Inquiry Based Learning Show. Selamat menyaksikan. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javanka bersama partner saya Natasha dari SMP Metodis 2 Palembang. Tahukah kamu apa itu buta warna? Buta warna adalah kondisi ketika mata tidak mampu untuk melihat warna secara normal. Lalu, ada yang tahu apa penyebabnya? Mata memiliki sel saraf khusus yang mengandung pigmen yang bereaksi pada warna dan cahaya, yaitu sel saraf kerucut. Pada mata normal, sel saraf ini memiliki 3 pigmen yang bertugas untuk mengenali warna merah, hijau, dan biru. Otak akan menggunakan input dari sel kerucut untuk menentukan persepsi warna dengan tepat. Apabila salah satu sel mengalami kerusakan atau kelainan, maka akan menderita buta warna. Buta warna seringkali disebabkan oleh kelainan genetik maupun faktor yang dibawa oleh kromosom X. Artinya, kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Buta warna dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun lebih sering dialami oleh laki-laki. Mengapa demikian? Perempuan memiliki 2 kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki kromosom XY, yang artinya laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Perempuan jarang mengalami buta warna. Namun, perempuan dapat menjadi kari atau pembawa gen buta warna apabila salah satu kromosom X membawa gen buta warna. Perempuan karir secara fisik tidak mengalami faktor buta warna. Tetapi, wanita dengan pembawa sifat berpotensi menurunkan faktor buta warna kepada anaknya kelak. Apabila pada kedua kromosom X mengandung faktor buta warna, maka wanita tersebut akan menderita buta warna. Dan bila hal ini terjadi, maka anak laki-lakinya juga pasti buta warna, karena dia mewariskan kromosom X dari ibunya. Orang yang mengalami faktor buta warna umumnya mengalami kondisi ini sejak lahir, sehingga sejak kecil ia kesulitan untuk mengenali warna. Selain kelainan gen, buta warna dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti pertama, kecelakaan atau pukulan yang menyebabkan kerusakan pada mata, saraf, atau otak. Yang kedua, efek samping obat. Yang ketiga, bahan-bahan kimia dengan kadar tinggi, yaitu karbon monoksida dan karbon disulfida. Yang keempat, umur. Umur di atas 60 tahun terjadi perubahan kapasitas penglihatan warna. Yang kelima, penyakit metabolik yaitu diabetes. Dan terakhir yaitu glaukoma. Untuk membuktikan hipotesis bahwa buta warna lebih sering dialami oleh laki-laki, maka dilakukanlah tes buta warna dengan salah satu metode, yaitu Ishihara. Metode Ishihara menggunakan buku yang berisi lembaran plate yang di dalamnya terdapat titik-titik dengan berbagai warna dan ukuran. Titik-titik berwarna tersebut disusun sehingga membentuk lingkaran yang dengan pola angka maupun garis berkelok. Plate dapat dilihat dengan mata normal, namun tidak dapat dilihat dengan mata yang memiliki defisiensi sebagian warna. Setelah melakukan pengujian dengan metode Ishihara pada peserta didik dengan total 238 orang yang terdiri dari 127 perempuan dan 111 laki-laki, maka disimpulkan bahwa pada peserta didik yang perempuan tidak ditemukan adanya faktor buta warna, sedangkan pada peserta didik yang laki-laki ditemukan sekitar 7,2% yang mengalami buta warna. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dinyatakan bahwa benar laki-laki lebih dominan mengalami buta warna daripada perempuan. Sekian pembahasan mengenai buta warna. Semoga semua informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lain.
Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kalispa dari TK Metodis 2. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana es batu bisa berubah bentuk dari padat menjadi cair. Proses ini sangat menarik dan kita akan memanggilnya dengan panggilan kisah sihir perubahan. Kalian pasti tahu es batu. Iya, es batu adalah air yang beku. Air berubah menjadi es ketika suhunya dingin. Namun ketika suhunya panas, es akan berubah bentuk menjadi cair. Ayo kita sama-sama belajar. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Es batu. Es batu biasa dibuat dengan menuang air ke wadah, lalu diletakkan di dalam freezer. Wadah air panas, kemudian letakkan es batu ke dalam wadah, lalu tuangkan air panas sedikit demi sedikit. Tunggu beberapa menit, kemudian lihat apa yang terjadi. Lihat teman-teman, es batu yang tadinya bentuknya padat berubah menjadi cair. Mengapa bisa seperti itu? Perubahan es mencair dan menjadi air ketika terkena air panas. Ini terjadi karena suhu panas membuat es menjadi hangat dan akhirnya kembali menjadi air. Inilah mengapa kita suka minum air dingin ketika cuaca panas, karena es akan meleleh menjadi air dan memberikan kita air yang segar untuk diminum. Teman-teman, kita telah mengikuti kisah sihir perubahan dari es batu menjadi air. Nanti teman-teman boleh mencobanya ya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo semuanya, perkenalkan saya Wenda Fenicia. Saya Sylvia Christina. Saya Vincent Winata. Kami dari SMA Metodis 2 Palembang. Tahukah kalian mengapa masyarakat kota Palembang banyak yang mengalami kerusakan gigi? Untuk penjelasan selengkapnya, simak video kami ya. Mengapa masyarakat kota Palembang, terutama anak-anak, banyak yang menderita sakit gigi? Berdasarkan kompas.com, terdapat sekitar 70% anak di Palembang yang mengalami kerusakan gigi. Jenis kerusakannya berupa karies. Media Indonesia menyatakan indeks DMFT penderita karies yang mencapai 5,3. Artinya 530 gigi per 100 orang. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi karena melebihi indeks nasional, yaitu 4,6. Data pada tahun 2022 di Puskesmas Dempo Palembang menunjukkan bahwa sebanyak 89,3% pasien yang berobat ke poli gigi merupakan penderita karies dan keropos gigi. Salah satu penyebab tingginya kerusakan gigi pada masyarakat kota Palembang ialah makanan khas yang berasal dari kota Palembang, yaitu empek-empek dan cukanya. Bahan pembuat cuka salah satunya adalah asam asetat. Asam asetat dapat mengikis kalsium pada gigi sehingga menyebabkan gigi mengalami karies atau kekeroposan. Dan hal ini menyebabkan gigi
mudah patah atau rusak. Nah, untuk membuktikan hal ini, yuk kita lakukan bersama percobaan di laboratorium. Pada percobaan ini, kita menggunakan bahan-bahan. Pertama, tulang ayam yang keras dan sudah dibersihkan. Mengapa menggunakan tulang ayam? Karena tulang ayam dan gigi memiliki unsur penyusun yang sama, yaitu kalsium. Kedua, 200 ml larutan asam asetat. Ketiga, air pembilas. Alat-alatnya, pertama, gelas beker. Kedua, pinset. Ketiga, tisu. Cara kerjanya, rendam tulang ayam ke dalam larutan asam asetat selama 3 jam. Setelah 3 jam, angkat tulang ayam, lalu bilas dengan air bersih. Kemudian kita keringkan. Mari kita perhatikan, tulang ayam yang direndam keropos dan mudah dipatahkan. Ini menunjukkan kalsium pada tulang telah terkikis oleh larutan asam asetat. Berdasarkan data dan percobaan yang telah dilakukan, jelaslah bahwa asam asetat yang terkandung dalam cuka yang menjadi penyebab gigi mengalami karies atau kekeroposan. Untuk itu, kami menyarankan agar mengganti cuka dengan bahan yang lebih aman, seperti asam jawa maupun asam jeruk. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang mengapa masyarakat di Kota Palembang banyak mengalami karies ataupun kekeroposan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Encourage Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Hai semua, pernahkah kamu melihat ini? Ya, kita bisa menemukan gambar serupa dengan itu dimanapun, baik itu di mall, tempat belanja, bahkan di tempat makan sekaligus. Sebelum kami membahas tentang gambar itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kayla. Dan saya Ricci. Kami berdua berasal dari SMP Metodis 2 Palembang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai barcode dan bagaimana cara kerja dari barcode. Tahukah kamu, ternyata penggunaan barcode awalnya hanya diterapkan pada gerbong kereta loh. Namun, sebelum kita masuk sejarahnya, kita perlu mengetahui nih, siapa sih penemu barcode itu? Pada tahun 1943, Bernard Silver bersama dengan temannya Norman Woodland menjadi penemu pertama bagi barcode itu sendiri. Lantas, bagaimanakah perkembangan barcode sehingga dapat dinikmati saat ini? Setelah penemuan barcode, Bernard Silver dan Norman Woodland terus mengembangkan teknologi barcode untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan juga kecepatan pembacaannya. Pada tahun 1952, mereka mendirikan sebuah perusahaan yang bernama International Business Machines untuk menjual peralatan dan juga software barcode kepada toko-toko kerontong di seluruh dunia. Pada tahun 1973, UPCA menjadi standar barcode pertama yang digunakan di Amerika Serikat. UPCA dapat menampung hingga 12 karakter alfanumerik dan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk kecil seperti makanan ringan atau minuman. Pada tahun 1980-an, teknologi barcode mulai berkembang dengan pesat dan juga banyak ditemukan jenis-jenis barcode yang lain. Di antaranya adalah barcode AAN13, barcode code 39, barcode QR code, barcode 128, barcode data matrix, barcode PDF 417, dan barcode Mexico. Masing-masing jenis barcode ini memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. Area-area ini dibaca oleh scanner dan diproses datanya sehingga QR code dapat berfungsi. Perlu diingat, fungsi dari QR code tidak hanya sebatas untuk pembayaran saja loh, namun juga bisa digunakan untuk instrumen lain. Dalam hal ini, QR code berfungsi sebagai interface platform. Lantas, apa saja bagian-bagian dari QR code? QR mampu menyimpan lebih banyak data dibandingkan barcode karena QR memiliki banyak komponen kompleks yang saling mengikat. Berikut penjelasannya. Quiet zone, area kosong di bagian luar QR yang berfungsi sebagai penjelas kode. Finder pattern, 3 kotak hitam yang berada di kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas QR. Alignment pattern, kotak hitam yang biasanya terletak di kanan bawah QR, berfungsi agar QR tetap terbaca walaupun posisinya miring. Timing pattern, garis berbentuk L yang biasanya terletak di antara finder pattern.
berfungsi agar QR tetap terbaca walaupun ada sedikit kerusakan. Version information, area kosong kecil yang biasanya terletak di kanan atas Finder pattern, berfungsi sebagai penunjuk tipe QR yang di-scan. Data cells, sisa area di QR yang berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah lebih mengenal dan memahami cara kerja salah satu jenis barcode yaitu QR Code? Baiklah, demikian informasi mengenai QR Code. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lain. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Dan saya Kimberly. Kami akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan, memerlukan air untuk bertahan hidup. Air memiliki banyak kegunaan untuk manusia, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pembangkit listrik. Air merupakan unsur abiotik dalam ekosistem yang dapat diperbarui. Ketersediaannya diakibatkan oleh siklus. Bagaimana ya siklus itu bisa terjadi? Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi juga sering disebut sebagai penguapan. Air laut, sungai, dan danau akan menguap akibat panasnya sinar matahari. Siklus air memiliki proses-proses penting yang perlu kita ketahui, mulai dari penguapan, pengembunan, hingga pengendapan. Nah, di proses yang kedua ada proses kondensasi. Pada proses ini, uap air hasil proses evaporasi akan berubah menjadi awan. Awan yang terkena angin akan terbang tinggi. Proses ini juga sering disebut dengan penguapan. Bagaimana ya itu bisa terjadi? Nah, awan yang semakin tinggi, maka suhunya akan semakin rendah. Pada proses penguapan, awan pun akan berubah menjadi titik-titik air. Yang ketiga ada proses presipitasi. Ini merupakan lanjutan dari proses kondensasi. Tahap ini merupakan jatuhnya titik-titik air ke bumi atau hujan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ini dapat terjadi akibat uap air yang membentuk awan mencapai titik penuh. Nah, semakin banyak uap air yang terkumpul, semakin banyak juga titik-titik air yang akan turun. Di proses yang keempat ada proses infiltrasi. Proses ini adalah proses terakhir dari siklus air. Proses infiltrasi juga sering disebut dengan penyerapan. Air hujan bisa jatuh di mana-mana, bisa di laut, danau, sungai, hingga samudera. Air hujan yang diserap dengan baik oleh tanah dapat dimanfaatkan untuk cadangan air di musim kemarau. Demikianlah penjelasan kami tentang terjadinya siklus air. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Hai teman-teman, kenalin nama saya Hiro. Saya dari TK Metodis 2. Teman-teman, siapa di sini rajin mencuci tangan memakai sabun? Apa yang akan terjadi jika kita tidak rajin mencuci tangan memakai sabun? Hari ini saya akan melakukan percobaan. Mari kita mulai. Sebelum mulai kita siapkan dulu bahannya. Pertama, 1 buah wadah, air secukupnya, bubuk lada, dan 1 sendok sabun cair. Pertama, kita tuangkan air ke dalam wadah. Kita masukkan bubuk lada ke dalam wadah berisi air. Dan kita masukkan tunjuk kita ke dalam wadah berisi air. Lihat, ada lada menempel di tangan. Lada ini seperti kuman. Dan kita oleskan tunjuk kita dengan sabun cair. Ini kita masukkan tunjuk kita
ke dalam wadah berisi air. Lihat apa yang akan terjadi. Wah, lihat teman-teman, ladanya menjauh dan tidak menempel di tangan. Ini yang terjadi jika kita rajin mencuci tangan memakai sabun. Ada tadi seperti kuman. Jika kita tidak rajin mencuci tangan memakai sabun, maka kuman tidak akan hilang dan menempel di tangan. Namun, jika kita rajin mencuci tangan memakai sabun, maka kuman akan hilang. Dan teman-teman, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Sekian eksperimen hari ini. Teman-teman boleh mencobanya di rumah ya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo semuanya, kenalkan nama saya David Orlando. Saya Felicia Jolin. Kami dari SMK Metodis 2 Palembang, Jurusan Bisnis, Daring dan Pemasaran. Kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana e-commerce memperoleh keuntungan yang telah kami pelajari melalui Inquiry Based Learning. Pernahkah kamu berbelanja online? Tentunya hal ini bukanlah hal yang asing bagi setiap kita. Terlebih lagi di era yang serba internet sekarang. Kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti swalayan, pasar, mal, supermarket, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi seperti saat ini juga mempengaruhi kegiatan jual beli yang ada pada masyarakat. Kegiatan belanja juga dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Cukup melakukan pesanan secara online dan barang yang dibeli akan dikirim ke alamat tujuan. Platform untuk berbelanja online tersebut dinamakan e-commerce. E-commerce adalah wadah atau media yang membantu produsen dan konsumen untuk dapat berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. E-commerce telah mengubah cara kita melakukan berbagai kegiatan tiap harinya, menyediakan kenyamanan dan aksesibilitas yang tidak mungkin kita temui di model perdagangan tradisional. Bisa dilihat ketika pandemi COVID-19, di mana semua aktivitas kita terbatas, sehingga terjadilah peralihan secara besar-besaran pada platform digital. Salah satunya e-commerce yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan setiap kita. E-commerce sangat membantu konsumen maupun produsen, baik dari segi waktu, varian produk yang beragam, serta interaksi yang mudah dan nyaman. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, dari mana sih e-commerce memperoleh keuntungan? Melalui fasilitas dan layanan yang diberikan e-commerce bisa mendapatkan keuntungan pertama, dari membership melalui layanan premium. Kedua, penayangan iklan dan AdSense dari pihak-pihak tertentu. 3. Dari penjelajahan konsumen dalam suatu platform. Keempat, tambahan biaya layanan seperti penawaran asuransi pada produk. Dan kelima, sistem partnership atau kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti perusahaan logistik dan sebagainya. Jadi, dengan perkembangan yang terus berlanjut di dunia digital, e-commerce tidak hanya menjadi sebuah inovasi bisnis, tapi juga menjadi pendorong utama perubahan dari cara kita berbisnis, berinteraksi, dan berbelanja. Dan e-commerce tidak hanya menjadi wadah transaksi jual beli, tetapi e-commerce bisa menjadi media mencari informasi, pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan menjadi wadah bagi produsen yang menyediakan layanan produk maupun jasa. Demikian penjelasan mengenai dari mana sih e-commerce memperoleh keuntungan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye! Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo, saya Jonathan. Halo, saya Stevi. Kami kelas 3 SD Metodis 2. Teman-teman mau tahu tidak seberapa penting air bagi tumbuhan? Air tidak hanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah loh, tapi air juga dapat menyerap dari tempat rendah ke tempat tinggi. Apa saja ya kegunaan air bagi tumbuhan?
Yuk kita simak video ini. Ada apa, Stefino? Mengapa kamu terlihat murung? Ini loh tanamanku layu. Aku tidak mengerti kenapa tanamanku layu. Padahal setiap hari aku beri pupuk. Aku letakkan di sinar matahari yang cukup, tapi kok tetap layu sih? Ih, sepel ya. Kenapa ya? Tanaman kita sama. Ukurannya pun hampir sama. Aku juga taruh di tempat yang cukup sinar matahari, tapi kok punyaku lebih subur ya? Apa karena aku sering lupa menyiramnya ya? Nah, itulah penyebabnya tanamanmu layu, Steph. Tapi aku beri pupuk kok. Air tetap penting bagi tanaman, Steph. Pernah tidak kamu melihat tanaman hidroponik? Hidroponik apa itu? Hidroponik itu teknik menanam tanpa tanah. Yang menjadi media adalah air, diberi nutrisi sebagai pupuk. Air melarutkan nutrisi kemudian diserap oleh akar. Tanamanku bukan hidroponik, Jojo, dan aku beri pupuk. Air tetap penting bagi tanaman, Steph. Air larutan zat hara dalam tanah berasal dari pupuk yang kamu beri untuk diserap ke akar. Air mampu menyerap melalui sela-sela kecil. Baiklah. Berarti aku harus rajin menyiram tanamanku ya, Jojo. Sini. Aku tunjukkan bukti kalau air dapat menyerap melalui sela-sela kecil. Ini origami. Pertama, kita lipat. Terus apa lagi? Lalu kita masukkan ke dalam air. Mari kita amati apa yang terjadi. Wah, kelopak bunganya mengembang. Ajaib. Nah, terbuktikan kalau air dapat menyerap melalui sela-sela kecil. Inilah yang terjadi juga di dalam akar. Baiklah, berarti aku harus rajin menyiram tanamanku ya, walaupun aku sudah memberinya pupuk. Ya, benar sekali. Ayo kita rawat tanaman kita sebagai bukti kita bertanggung jawab karena sudah menanamnya. Encourage Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvina Natali Solihin. Saya Aldo Fernando. Saya Tiara, kami dari SMA Metodis 2 Palembang. Tahukah kalian kenapa budaya Palembang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina? Untuk penjelasan lengkapnya, simak presentasi kami ya. Mengapa kebudayaan Palembang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina? Palembang memiliki perpaduan unik antara kebudayaan lokal dengan pengaruh kuat dari budaya Cina. Beberapa kebudayaan yang dipengaruhi oleh Cina yaitu makanan seperti pempek, maksubah, dan kue 8 jam. Di dalam bidang kesenian terdapat tanjidor, ornamen-ornamen dalam pakaian, interior rumah yang identik dengan warna merah. Juga ada kata-kata yang diserap dari bahasa Cina atau Tionghoa, seperti tauge yang artinya kecamba, tauke yang artinya bos atau saudagar, dan masih banyak lagi. Banyaknya pengaruh budaya Cina di Palembang tidak terlepas dari sejarah panjang antar kedua budaya tersebut. Salah satu peninggalan yang masih ada adalah Kampung Kapitan yang terletak di pinggiran Sungai Musi, 7 Ulu, Palembang. Kami sudah melakukan riset ke Kampung Kapitan dan melakukan wawancara dengan keturunan ke-15 pemilik rumah Kapitan mengenai sejarah awal masuknya bangsa Tionghoa ke kota Palembang. Awal masuknya bangsa Tionghoa ke kota Palembang memiliki sejarah yang panjang dan unik untuk dibahas. Berawal pada abad ke-14, di mana mereka masuk dan hanya diperbolehkan untuk berada di atas kapal dengan tujuan berdagang, sampai akhirnya para Belanda mengizinkan mereka untuk tinggal di darat dengan cara menimbun bagian pinggiran Sungai Musi yang kemudian dibentuk menjadi daerah pecinan. Kemudian daerah pecinan tersebut berkembang menjadi sangat luas dan menjadi pusat perdagangan bangsa Tionghoa. Karena kampung tersebut didirikan oleh Kapiten Cho Han Him,
Nama kampung tersebut kemudian diubah menjadi Kampung Kapitan. Meskipun pada awalnya Kampung Kapitan adalah sebuah kampung pecinan dengan pemukiman yang mayoritas penduduknya adalah orang Cina. Namun seiring dengan perkembangan zaman, para penduduk kampung tersebut mulai berbaur dengan masyarakat lokal dan menghasilkan akulturasi budaya dengan mempengaruhi kuliner, di mana makanan tradisional Tionghoa disatukan dengan cita rasa lokal akan menghasilkan hidangan yang sangat memikat lidah. Kemudian ada pernikahan dengan melibatkan percampuran adat istiadat akan menghasilkan upacara pernikahan yang kaya akan makna. Lalu ada bangunan dengan gaya tradisional Tionghoa yang akan melebur dengan unsur-unsur lokal. Dan terakhir ada pakaian dengan menggabungkan budaya tradisional Tionghoa dengan sedikit sentuhan budaya lokal akan menghasilkan pakaian yang unik. Dengan menelusuri situs Kampung Kapitan menunjukkan bahwa adanya akulturasi budaya antara kebudayaan Palembang dan budaya Tionghoa yang melahirkan keunikan tersendiri. Kami harap generasi penerus dapat mencintai dan melestarikan kebudayaan di Kota Palembang. Demikianlah presentasi kami tentang bagaimana pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap budaya Palembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Inquiry Based Learning Sekolah Metodis 2 Palembang. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ricky Alfian. Dan saya Christian. Kami dari SMK Metodis 2 Palembang, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kami berdua akan mempresentasikan Inquiry Based Learning mengenai bagaimana cara kerja dari sebuah internet. Apakah Anda pengguna internet? Tentu saja iya. Internet telah menjadi kebutuhan hampir setiap orang yang ada di dunia. Perkembangan internet ini semakin cepat, sehingga memungkinkan kita mengakses informasi global dalam hitungan milidetik. Sebuah data menunjukkan bahwa ada sekitar 213 juta pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 77% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Dengan adanya internet, kita dapat mengirim pesan, mengirim foto, serta melihat video yang sedang kalian tonton sekarang dengan ukuran megabyte hingga gigabyte. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita telah menggunakan internet, tetapi apakah kita tahu apakah bentuk dari internet atau cara kerja dari internet itu sendiri? Apa itu internet? Internet adalah ikatan dari interconnected network, yang berarti perangkat yang saling berhubungan. Kita ilustrasikan seperti kita ingin memesan paket dari toko online. Paket tersebut akan dikirimkan melalui perusahaan pengiriman. Sama halnya seperti internet, ada yang namanya ISP atau Internet Service Provider, yang seperti Telkomsel, IndiHome, dan lain sebagainya. Jadi, saat kita ingin mengirimkan file berupa foto ataupun video melalui smartphone kita, file tersebut akan dipecah menjadi paket-paket data yang terkecil hingga bisa mengalir ke dalam kabel dalam bentuk 1 dan 0 yang kita bisa sebut juga bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan menuju ke perangkat jaringan seperti tower BTS, router, dan hingga fiber bawah laut. Faktanya, koneksi internet yang terhubung di seluruh dunia 99% terhubung dengan kabel fiber di bawah laut, memiliki panjang sekitar 870.000 mil atau sekitar 14 juta kilometer yang terhubung ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita tahu bahwa internet menghubungkan seluruh perangkat yang ada di dunia ini dengan jarak jutaan kilometer menggunakan kabel fiber optik. Serta foto, video, ataupun aplikasi yang kita akses dikirimkan melalui paket data yang bernilai 1 dan 0. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akademik, karakter, kreativitas, dan transformasi digital adalah 4 pilar pendidikan yang menjadi arah dan tujuan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Metodis 2 Palembang. Inquiry Based Learning Show adalah kolaborasi antara akademik dan kreativitas. Melalui pertanyaan dan eksplorasi, kita telah melihat dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita membawa semangat penemuan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, belajar bukan tentang jawaban, tetapi juga tentang proses pencarian.